Bagian A, pengertian pembelahan sel. Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih menjadi sel baru. Pembelahan sel mengalami pembelahan terbagi atas tiga. 1. Pertumbuhan. Makhluk hidup dapat bertumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. 2. Perbaikan. Ketika tubuh terluka, setelah beberapa waktu, bagian tubuh yang luka akan menutup seperti semula. Pada bagian tubuh yang terluka, sesungguhnya terjadi kerusakan jaringan. Perbaikan kerusakan jaringan pada tubuh merupakan hasil proses pembelahan sel. 3. Reproduksi dan perkembangbiakan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak untuk melestarikan keturunannya dengan beranak, bertelur, dan lain-lain. Yang B. Fungsi pembelahan sel. Sel-sel dalam tubuh makhluk hidup mengalami pembelahan untuk membentuk sel-sel baru. Fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup uniseluler atau bersel tunggal adalah sebagai cara untuk berkembang biak. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan membelah diri diantaranya protozoa, amoeba, dan lain-lain. 1. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan mitosis adalah proses yang berkesinambungan yang terdiri dari 5 fase, yakni 1. Profase. Fase pembelahan terlama di mana sel melakukan persiapan baik sintetis protein, lipid, dan lainnya. Sentriol kemudian menginvasi nukleus. Mikrofilamen memanjang dari pangkal sentriol dan menempel pada kromatin pada bagian kinetokor. 2. Metafase. Kromatin yang telah menjadi kromosom berkumpul di ekuator nukleolus kemudian pecah menjadi butiran. 3. Anafase. Bagian yang paling cepat di mana sel ditarik kedua badan kutub oleh 2 sentriol. 4. Telofase. Akhir pembelahan di mana sel menjadi 2 dan menyisa bersama terbaginya organel-organel sel yang kemudian terjadi sitokinesis, pembelahan sitoplasma pada tahap tersebut. Dan yang terakhir, interfase. Fase ini merupakan fase antara yang merupakan periode antar mitosis yang satu dengan yang lain. Fase ini bukanlah fase istirahat, melainkan fase di mana metabolisme sel giat dilakukan. 2. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi menghasilkan sel gamet, sel telur, dan sel sperma. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Fase meiosis 1. Fase ini dimulai setelah replikasi kromosom induk untuk menghasilkan kromatid yang identik pada fase S. Pada awal profase 1, kromosom memendek, menebal, dan berduplikasi. Fase meiosis 2. Fase ini merupakan siklus kedua dari proses meiosis dan mirip dengan proses mitosis. Bedanya adalah sel yang mengalami pembelahan bersifat haploid, bukan diploid. Dalam fase 2 ini, jumlah kromosom yang dipertahankan konstan selama reproduksi seksual. Proses ini juga menghasilkan variasi genetik karena persilangan. 3. Pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis umumnya terjadi pada organisme uniseluler, yaitu organisme yang hanya tersusun oleh satu sel seperti bakteri dan cyanobacteria. Pembelahan amitosis adalah pembelahan yang spontan di mana sel langsung membelah menjadi 2. Terjadi secara spontan karena organisme uniseluler seperti bakteri dan cyanobacteria sel prokaryotik yang tidak memiliki membran inti. Bagian D, contoh gambar sel yang mengalami pembelahan mitosis dan meiosis. Demikian penjelasan saya mengenai materi pembelahan sel. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.